Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan dari Palembang, Pak Kiai. Jadi begini Pak Kiai, saya merasa malu dan sedih untuk mengungkapkannya karena saya hamil di luar nikah dan isi kandungan saya menginjak 3 bulan. Tapi yang menjadi masalah, pacar saya tidak mau bertanggung jawab dengan kehamilan ini Pak Kiai. Bahkan sekarang pergi entah kemana. Sampai saat ini, orang tua saya belum mengetahui kehamilan saya Pak Kiai. Mohon nasihatnya dari Pak Kiai. Apa yang harus saya perbuat dengan kandungan saya? Dan bagaimana menjelaskan kepada orang tua saya Pak Kiai? Baik, permasalahan yang Anda alami ini tidak 1-2 orang. Jadi apalagi dalam pergaulan bebas era zaman modern ya. Artinya sudah tidak seperti zaman dulu, akses saling berhubungan untuk lawan jenis itu sangat mudah gitu. Maka untuk kita sebagai orang tua, kemudian untuk si anak sendiri seperti Anda, itu kalau tidak pintar-pintar menjaga diri itu memang akhirnya terjadi masalah yang seperti ini. Kemudian berlanjut seperti apa yang Anda keluhkan gitu. Yang pertama, saya ingatkan bahwa manusia hidup di dunia ini tujuannya adalah seperti yang saya kutip, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk ibadah gitu. Maka seperti apapun resiko nantinya yang akan diambil, itu hendaknya tetap berpatokan pada kaidah agama. Itu endingnya yang paling akan mulia, kemudian akan menggembirakan seperti itu. Meskipun dalam pandangan dunia ataupun awal pandangan manusia dan sebagainya, kadang-kadang kita juga takut, was-was, malu dan sebagainya. Tapi sekali lagi setiap perbuatan itu pasti ada resikonya, dan ketika seseorang itu sudah menjadi konsekuensi dan siap mengambil konsekuensi, maka dia akan menjadi seorang manusia yang sejati gitu. Memang tidak mudah dalam arti mengalami apa yang oleh Mbak alami ini, karena kan posisinya kan pasti saat ini kan mengandung seorang janin, itu kan bingung, kalut, malu dan sebagainya gitu. Apalagi harusnya saat-saat ini kan ada yang bertanggung jawab, kemudian ada yang mensupport gitu, sehingga pikiran ada yang setidaknya untuk sharing lah, untuk bagaimana menaik turunkan kegelisahan hati gitu. Akan tetapi seperti itu, sudah jatuh ketimpa tangga, artinya sudah mbaknya hamil di luar nikah, kemudian pacar atau kekasih yang menghamili dia tidak bertanggung jawab atau pergi gitu. Nah, langkahnya bagaimana gitu ya, itu tadi ada 2 jalur gitu, jalur kiri sama jalur kanan gitu. Kalau jalur kiri mungkin bisa saja diambil langkah katakanlah seperti yang lain ya, yang di luar sana, digugurkan, diaborsi dan lain sebagainya gitu. Artinya dengan harapan ketika sudah diaborsi, digugurkan, nah nama baik tidak tercemar, keluarga tidak mau, kan seperti itu kan gitu. Tapi dengan berbagai risiko kan, artinya namanya juga yang harusnya itu juga dibesarkan kemudian lahir, tapi kan diaborsi dengan paksa kan gitu, digugurkan kan gitu. Tentunya juga dengan dosa yang ditanggung. Kemudian yang kedua jalur kanan. Jalur kanan itu bagaimana? Jalur kanan ya mau tidak mau, karena itu sudah menjadi konsekuensi, supaya tidak dosa lagi ya mau tidak mau ya dengan cara jujur kepada bapak ibu orang tua kan gitu. Meskipun resikonya adalah mungkin dimarahi lah, kemudian keluarga malu juga dan sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi, ada 2 jalan yang harus kita pilih kan gitu. Nah, apalagi posisi Anda saat ini adalah si pacar atau kekasih yang menghamili tidak bertanggung jawab atau pergi kan gitu. Ini kan menjadi suatu masalah gitu. Kalau saran saya gitu, sudah tinggalkan berpikiran yang negatif.
mau menggugurkan, mau aborsi atau apa, itu tinggalkan. Jangan beranggapan tapi kan nanti saya bisa menjaga kedepannya jauh lebih baik, tapi kan saya bisa menjaga nama baik dan sebagainya. Itu rencana manusia seperti itu, tapi kan rencana Allah kan beda. Mungkin bisa saja ketika aborsi ternyata malah ketangkep, pas aborsi ternyata malah terjadi resiko kesehatan yang luar biasa terhadap Anda dan calon janin, kan gitu. Artinya manusia bisa saja berencana, tetapi kan Allah atau Tuhan yang menentukan. Toh lagi ketika Anda melakukan hal seperti itu, maka juga karma juga akan berlanjut terus gitu. Maka jangan pernah berencana sendiri dalam arti menentukan kalau seperti ini nanti saya kayaknya aman seperti itu. Kemudian saya bisa jauh ke depannya lebih baik. Belum tentu, ada juga yang sekali begitu dibantu aborsi pengguguran ternyata malah mengulang lagi, oh ternyata bisa digugurkan, oh ternyata ini toh, oh ternyata saya punya kenalan untuk membantu aborsi kandungan dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang malah bisa jadi seperti itu. Maka jangan pernah berpikiran yang negatif, berpikirnya adalah yang positif, kita ngambil jalur kanan. Kalau sudah seperti itu berarti Anda kan dalam posisi ini adalah kan kena masalah gitu. Orang yang kena masalah itu ibaratnya adalah orang yang kena penyakit gitu. Orang yang kena penyakit itu kadang-kadang memang tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, harus bantuan orang lain. Misalnya gambarnya adalah dokter, kemudian ahli medis, atau mungkin ahli spiritual, atau ustadz, atau kiai dan sebagainya. Butuh orang lain. Sama seperti Anda, ketika Anda negosiasi atau tidak ketemu jalan titik terangnya untuk bagaimana membuat si kekasih Anda itu bertanggung jawab atau menghilang dan sebagainya, berarti Anda butuh bantuan orang lain gitu. Jadi caranya adalah bagaimana saat ini Anda bisa jujur dengan orang tua, kemudian orang tua nanti yang akan mengambil langkah bagaimana nanti mencari si pasangan Anda ini tadi untuk bertanggung jawab, kan seperti itu. Kalau tidak ketemu anaknya, ya ketemu orang tuanya, rumahnya kan ada. Artinya nanti negosiasi sudah dengan orang tua gitu. Artinya jangan pernah memutuskan gitu, memberikan solusi pada diri sendiri gitu. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Di atas Anda masih ada orang tua yang pikirannya, jangkauannya lebih luas, daya tangkapnya lebih luas dan sebagainya. Ketika Anda mau jujur, apapun resikonya, mesti dimarahi dan sebagainya, saya kira nanti orang tua juga akan bijak gitu, tidak mau anaknya seperti ini gitu, meskipun resikonya Anda yang dimarahi dan sebagainya, ya sudah menjadi resiko gitu. Nah kenapa Anda berani berbuat seperti itu kan, itu kan resiko yang sangat luar biasa. Dan ini pun juga menjadi pelajaran para pendengar dan penonton channel ini kan gitu. Artinya ketika seseorang itu menggampangkan, memudahkan, ketika sudah terjadi peristiwa seperti ini akan seperti apa. Nah seperti itu. Maka saran saya, Anda tetap jujur dengan orang tua apapun resikonya, itu sebagai penebus dosa yang pertama. Kemudian nanti serahkan semuanya, minta tolong pada orang tua untuk baiknya seperti apa dan sebagainya. Nah itu baru nanti setelah orang tua nanti menjawab seperti apa, kalau ingin masih ada yang dikonsultasikan, ya dikonsultasikan. Yang pertama ini adalah menjadi pengingat kepada Anda ataupun perempuan siapa saja itu, supaya tetap dalam kaidah kebenaran, kaidah agama, supaya hidupnya sesuai dengan realnya. Maka saat ini tidak ada yang lain kecuali Anda juga berdoa selain berikhtiar, kan seperti itu. Karena doa itu juga akan bisa merubah keajaiban yang sangat luar biasa untuk menjadi lebih ajaib lagi, bahkan yang tidak ajaib menjadi ajaib. Siapa tahu bisa terketuk dengan mudah ataupun solusi-solusi mudah untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dengan masalah ini, seperti itu. Jadi silahkan berdoa, kemudian tobat nasuha dan lain sebagainya, supaya Anda mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa. Nah seperti itu. Jadi tingkatkan ibadah, justru malah jangan berbuat yang negatif, tapi kembalilah ke yang positif. Jadi ketika Anda keluar dari jalur yang sebenarnya, jalur kebenaran, jangan malah tambah keluar lagi, meskipun seakan-akan jalan yang akan Anda lalui ini nanti seakan-akan adalah jalan kebenaran gitu. Jangan terkecoh, wah apa digugurkan aja ya, apa
gini aja ya, ini mungkin lebih indah, lebih aman, lebih nyaman gitu. Jangan sampai seperti itu, justru Anda kembali, meskipun untuk kembali ke jalur kebenaran ini lagi mungkin membutuhkan keberanian, membutuhkan perasaan yang sangat luar biasa gitu. Tapi ketika Anda kembali ini nanti, maka akan sampai kepada tujuan, yaitu ibadah kepada Allah. Jadi niatilah untuk ibadah, apapun resikonya, seperti itu. Maka saran saya seperti itu, Mbak. Semoga dimantapkan hatinya untuk bagaimana Anda mengambil kebijakan sesuai dengan saran saya, dan selanjutnya akan menempuh kehidupan yang jauh lebih baik gitu. Demikian, semoga Allah merahmati, mengampuni, dan kemudian menuntun setiap langkah Anda, dan kemudian juga membukakan hati keluarga Anda untuk bagaimana bisa memahami dan membantu apa yang menjadi kesusahan Anda ini. Demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.